Sudah tidak ada yang siap dengan jadi wakilnya Pak Anies. Sehingga pilihannya ya tersisa ya cuma Mas AHY dan Pak Aher paling dengan dari PKS. Dan molornya batas waktu pengumuman siapa pendampingnya Pak Anies. Perkiraan yang paling mungkin ini apa yang siap dikontribusikan oleh cawapres. Ya, masa cuma sodor nama toh? Ya enggak mungkin. Tidak ada kontribusi lain cawapresnya. Ya enggak. Yang pasti Pak Anies ogah memilih. Inilah yang menjadikan proses negosiasi di internal mereka tidak berjalan lancar. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol ya, ngopini politik. Ini saya mau ngerasain lagi nih koalisi perubahan ini, Nasdem, Demokrat dan PKS. Tapi lagi-lagi ini Demokrat melawan kendali Nasdem pada Anies Baswedan. Ya karena tetap tidak perlu tergesa menentukan bakal cawapresnya ini. Mas AHY semakin anyel loh. Mereka tahu dan menyimpulkan jika capres koalisi perubahan itu hanya manut sama Pak Surya Paloh. Kelompok mereka itu suka ngolok-olok Pak Ganjar katanya petugas partai. Nah dengan kondisi ini kan terbukti kan, kalau Pak Anies itu ya disetir sama Pak Paloh, sama aja itu. Tuduhan mereka petugas partai sesungguhnya tidak terbukti. Tidak ada petugas partai ini. Pak Jokowi itu tidak selalu loh seiring sejalan dengan PDIP. Kadang-kadang juga bertentangan demi kebaikan, bukan bertentangan karena tidak akur, tidak. Makanya Demokrat bongkar itu kedok. Kalau capres mereka itu hanya mau nurut sama pemilik media grup Pak Surya Paloh. Nah bisa jadi nih, Demokrat meradang karena janji-janji mau menjadikan Mas AHY cawapres, tapi tidak kunjung diumumkan. Diundur-undur, diolor-olor, ora sido itu nanti. Wah, ciloko ini. Ya, bisa jadi mereka sudah prediksi kok kalau bakal dikibulin. Ya, pertengkaran antara Nasdem dan Demokrat terjadi disebabkan tingkat deklarasi cawapres. Ini Pak Paloh bersikeras ini. Pengumuman cawapres koalisi perubahan dilakukan in your time. Menit-menit terakhir nanti pendaftaran. Yo nek daftar gitu. Dan kan repot ini. Batas tegak waktu. Kalau di pendaftaran mau ditutup itu loh. Pas menit-menit terakhir itu mau daftar, mau berangkat ke KPU baru ada cawapresnya. Walau kok enak men, so gedanapan loh bahasa Jawanya itu. Lah Pak Paloh mengumpamakan seperti sepak bola katanya itu. Pemenang ditentukan di menit-menit terakhir. Oh, ini bal-balan itu. Bukan selama pertandingan ini katanya. Ini lucu bener Pak Paloh ini. Ngasih perumpamaan orang hubungannya antara pemilu harus sepak bola itu hubungannya ngendi ya. Yang namanya Pilpres, pertandingannya ya waktu kampanye. Bukan menit-menit terakhir, bukan. Kalau sepak bola, menit terakhir gol menang. Ini bukan seperti itu. Kalau sudah sepuh itu melihat sesuatu kadang-kadang ya. Ya, gitulah kalau sudah sepuh itu. Nah, saat sekarang ini, ya sampai tingkat waktu pendaftaran, jika diibaratkan dalam kejuaraan sepak bola, ya seperti masih pembentukan tim, masih latihan itu loh. Kadang-kadang pelatihnya aja masih gonta-ganti, mencari komposisi terbaik. Nah, bila perlu ada uji coba pertandingan ke luar negeri dan sebagainya, itu sepak bola. Itu berbagai survei, elektabilitas itu kan kayak mengukur gitu loh. Gimana kesiapan menghadapi pertandingan sesungguhnya nanti. Lah kalau Ketua Umum Nasdem menganggap sekarang ini sudah pertandingan ya, piye loh. Begitu kampanye itu dinamakan apa coba kalau sekarang sudah pertandingan. Ya enggak, ini sekarang baru menata tim, membuat komposisi dan juga menyiapkan segala sesuatunya baik perbekalan dan sebagainya itu loh. Kok perumpamaannya kok tidak sesuai begitu. Sepak bola sama Pilpres. Nah, termasuk bila menetapkan cawapres di akhir waktu.
Jelas itu menunjukkan koalisi perubahan tidak solid, ora kompak gitu loh. Pada ngeyel, pada kemauannya sendiri, benernya sendiri ya. Lah sebuah tim yang terus-menerus tidak satu suara, berbeda pandangan lagi, lalu juga tidak berada dalam pemahaman yang sama, ya kan sulit menang. Oh, siji ngalor siji ngidul, sing kono ngetan sing kono ngulon, ora tau ketemu, ndak kompak itu. Yang paling gelisah ya memang Demokrat sebenarnya ini, sebab perolehan suara nasional mereka sudah 2 pemilu merosot tajam. Wah, itu 2014, 2019 terjun bebas. Jika kontestasi 2024 tidak disiap-siapkan dengan baik, apalagi konflik terjadi berulang-ulang di internal koalisi, ya bagaimana mereka bisa menaikkan suara mereka, suara partai loh Mas. Sebenarnya yang ditakutkan Mas Ahaye bukan gagal jadi pendampingnya Pak Anies, melainkan tidak bisa mendongkrak perolehan suara partai. Engko Jojo malah nungsep, tidak bisa masuk ke parlemen Senayan sana, malah repot bubar. Lah Pak Paloh juga bilang loh, untuk segera mengumumkan siapa pendampingnya Pak Anies. Itu jane wis dioyak-oyak, didesak-desak. Tapi dia selalu jawab, sabar. Sabar ya. Soalnya Nasdem tidak ingin memberi tekanan pada capres soal siapa yang harus dipilih. Wes ben jarno aja. Walaupun batas waktunya, jika koalisi perubahan mengumumkan capres duluan, ya biar sekarang giliran koalisi lain duluan ya mengumumkan pasangan itu capres dan cawapres. Kayaknya Pak Paloh lupa ini. Jeda deklarasi capres hingga saat ini sudah 10 bulan loh. Koalisi perubahan itu sudah 10 bulan loh, jangan salah loh. Jangan terus melempar koalisi yang lain suruh ngumumkan dulu. Ya, harusnya koalisi perubahan dulu karena 10 bulan sudah deklarasi capres kok. Dan makin mundurnya pengumuman cawapres mengindikasikan mereka tidak siap ikut pilpres tahun depan. Wah, ini repot. Wah, ditunggu-tunggu malah dousrek dewe lah. Ini bagi Demokrat, strategi mengumumkan cawapres di last minutes itu tidak harus disamai koalisi perubahan. Kata Bang Andi Arief, koalisi perubahan harus punya keyakinan sendiri. Ya, malah Bang Andi itu katakan keliru jika Anies mengumumkan di jelang batas waktu pendaftaran itu. Nampaknya Ketua Bapilu Demokrat tersebut berharap Pak Anies bisa mandiri dalam menentukan sikap. Ya memang kok. Lah harapan mantan aktivis PRD itu jelas tidak bisa terwujud kok. Emangnya berani Pak Anies tidak patuh pada Pak Paloh? Ora wani, dia nggak punya partai dan dia diambil dari Nasdem. Ora patuh yo. Kualat. Singkirkan sama Pak Paloh, ciloko loh. Lah kalau mau melawan, apa siap Pak Anies keluar duit dari koceknya sendiri? Wong Pilgub 2017 saja memakai uang Pak Sandiaga Uno. Mau sampai kapanpun Pak Anies tidak bakalan bersedia nuruti Demokrat dan PKS. Soalnya modal besarnya dari Pak Paloh saat ini. Lah, gambaran ini sekaligus membuktikan bagaimana capres koalisi perubahan itu bisa bebas berpikir maupun bersikap. Ya kalau apa-apa mesti mendengarkan Ketua Umum Nasdem, posisinya jelas tersandera, terbelenggu, tidak punya kebebasan membuat kebijakan. Ya ini mengerikan sekali nih capres model begini nih. Apa jadinya kalau dia menang pilpres nanti? Bagaimana mau memperjuangkan perubahan untuk perbaikan? Bagaimana mau mewujudkan keadilan sosial? Bagaimana mau bekerja dengan baik jika semua hal diatur oleh orang lain? Oh ya ora iso itu loh. Oh ya harus kebijakan sendiri itu, harus keputusannya sendiri sebagai pemimpin. Di sisi lain kita tahu sudah tidak ada yang siap dengan jadi wakilnya Pak Anies, sehingga pilihannya ya tersisa ya cuma Mas Ahaye dan Pak Aher paling dengan dari PKS. Dan molornya batas waktu pengumuman siapa pendampingnya Pak Anies. Perkiraan yang paling mungkin ini apa yang siap dikontribusikan oleh cawapres. Ya, masa cuma sodor nama toh? Ya enggak mungkin. Tidak ada kontribusi lain cawapresnya. Ya enggak. Yang pasti Pak Anies ogah memilih
inilah yang menjadikan proses negosiasi di internal mereka tidak berjalan lancar. Ya mungkin masalah kontribusi dan sebagainya. Nah bisa jadi Pak Anies meminta kompensasi yang tidak diketahui oleh Pak Surya Paloh langsung dengan mau calon-calon cawapres. Wangel. Faktor Pak JK yang menarik diri dari koalisi perubahan ini makin membuat tekanan pada Pak Anies ini. Bisa jadi Pak Yusuf Kalla menilai koalisi perubahan potensi menangnya sudah tertutup. Ini Pak JK wes pesimis gitu loh. Pesimis sama koalisi perubahan ini. Tidak tanggung-tanggung loh. Mantan Wapres 2 kali ini secara tegas melarang Golkar mendukung koalisi perubahan. Loh, ini bukan perkara sepele ini. Karena ketua Golkar itu sebenarnya potensial jika ikut gabung di sana. Apakah ada perbedaan kepentingan antara Pak Paloh dengan Pak JK? Tidak ada yang tahu ini. Padahal sebelumnya beberapa kali Pak Anies dan Pak JK bertemu tuh ngobrol, ngomong, ngopi berdua hingga Pak JK rela mengkritik Pak Jokowi demi memperjuangkan Pak Anies. Nah, sikap terakhir pemilik Kalla Group itu bisa dimaknai loh. Tidak ada harapan untuk capres koalisi perubahan bicara banyak di Pilpres 2024. Ini Pak JK loh yang ngomong loh. Bukan Om Bengawan. Cuma kalau mau membubarkan diri, tentu tidak mungkin. Nah, wes kasep kok. Wes kasep terbentuk. Wes kasep melakukan. Apa jadinya? Kata pemilih mereka soal ini. Ya jangankan pemilih, para kader yang punya jabatan struktural juga bisa membuat aksi rame-rame mengundurkan diri ya. Dampaknya jelas bakal makin membuat PKS, Nasdem dan Demokrat terancam tidak lolos di ambang partai 2024 kelak. Nah, ini kalau sampai tidak lolos ambang batas, nasib mereka di 2029 makin suram. Makanya ini Om Bengawan ini mengingatkan ini. Demokrat, Nasdem, dan PKS, pikirkanlah partai panjenengan supaya tidak nungsep di tahun 2024, apalagi di tahun 2029 gitu loh. Itu ya, ini pesan dari Om Bengawan aja. Sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya. Tetap di ngompol, ngopini politik. Sampai jumpa, salam Bengawan.